Kalau kamu terus-terus menunggu kesempurnaan itu datang, itu hanya akan memperlambat proses kamu. So, kamu harus ingat itu. Just do it. Karena kesempurnaan itu akan datang seiring berjalannya waktu. Hi amazing people, welcome back to my YouTube channel. It's me here, your sister to grow it. Siapa di sini yang sering banget nunda-nunda pekerjaan? Aku yakin kita semua pasti pernah berada di fase ini. Dulu aku sering banget ngelakuin hal itu. Dari yang membuat pekerjaan aku menumpuk, tugas aku nggak kelar-kelar, atau sesimpel ngeberesin kamar nggak pernah jadi gitu. Nah, tenang aja, kalau kamu melakukan hal yang sama, kamu nggak sendirian kok. Dan di video kali ini, aku bakal nge-share cara aku untuk ngatasin kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ini. So, let's dive in. Aku udah berhasil ngatasin kebiasaan prokrastinat ini selama 2-3 bulan terakhir dan aku yakin jika kamu konsisten melakukan apa yang aku sharing hari ini, kamu akan ngerasain perubahan yang cukup signifikan. Sekarang kita harus paham dulu nih apa sih yang terjadi saat kita procrastinate. Nah, procrastinate ini ternyata bukan hanya karena kita malas, tapi lebih dari itu. Ini biasanya muncul karena adanya respon diri kita akan adanya ketidaknyamanan dalam melakukan sesuatu yang bisa membuat kita stres, bosan, overwhelmed sebelum melakukan sesuatu yang kita anggap itu susah atau berat. Mungkin kamu pernah ngerasain yang kayak, aduh tugasnya banyak banget nih, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, itu tuh ujung-ujungnya nanti bakal procrastinate. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, why we procrastinate. Kenapa sih kita suka banget menunda-nunda pekerjaan? Nah, kenapa kita bisa menunda-nunda pekerjaan? Ini biasanya terjadi karena beberapa alasan. Dan di video kali ini aku bakal ngejelasin secara singkat karena takutnya nanti durasi videonya bakal kepanjangan. Nah, yang pertama adalah fear of failure, ketakutan untuk gagal. Biasanya di otak kita tuh udah takut duluan gitu. Oh, nanti hasilnya bakal jelek nih, hasilnya bakal gagal nih, atau nanti pasti hasilnya nggak memuaskan, yang membuat diri kamu tuh sedih gitu loh. Jadi daripada mulai dan hasilnya juga nanti bakal jelek, ya udah nggak usah aja, atau tunggu sampai kamu memberikan effort lebih sehingga nanti hasilnya itu bakal perfect. Yang kedua, lack of motivation atau kurangnya motivasi. Kamu pasti pernah bilang ke diri kamu, aduh tugasnya susah nih, aduh aku nggak bisa ngerjain nih, atau aduh ini tugasnya banyak banget nih. Nah, dari situ kamu gak akan pernah mulai karena kamu kurang motivasi. Nah, motivasi ini bisa muncul, kamu tahu apa manfaat dari kamu melakukan tugas-tugas tadi. Misalnya sesimpel kamu beresin kamar. Apa sih manfaat dari kamu membereskan kamar kamu? Misalnya, kamu bakal ngerasa kamar kamu bersih, kamu bisa tidur dengan nyaman, kamu gak akan mencium bau-bau yang tidak sedap gitu dari tempat sampah kamu yang full dengan sampah misalnya kayak gitu. Itu semua kan kenyamanan dari diri kamu. Nah, hal-hal itu yang membuat kamu termotivasi untuk melakukannya. Yang ketiga, overwhelm. Nah, ini biasanya muncul kalau tugas atau pekerjaan yang kita punya itu terlalu banyak dan menumpuk. Nah, instead of ngerjain, kita udah capek duluan mikirin yang mana dulu nih yang harus kita kerjain karena tugasnya terlalu banyak. Yang keempat, distraction. Tahu nggak sih kalau distraction atau gangguan itu bukan hanya berasal dari kayak notifikasi HP, gadget kita, laptop kita, tapi juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Sesimpel misalnya lingkungan kamu terlalu berantakan, itu juga akan mengganggu kamu dalam fokus melakukan sesuatu. Misalnya kamu mengerjakan tugas nih. Nah, tapi kamu selalu melihat ke kanan ke kiri kamu kalau di lingkungan kamu itu kotor, kamu bakal terpancing untuk ngebersihinnya dulu sebelum kamu mengerjakannya gitu. Kamu akan fokus ke situ dulu dan itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Nah, itu salah satunya. Misalnya kamu udah ada niatan nih untuk mengerjakan sesuatu, tapi tiba-tiba teman kamu ngechat atau tiba-tiba telepon nih mau cerita sesuatu atau ngajak kamu ke suatu tempat atau mau gosip. Ya kayak sesimpel kayak gitu. Itu semua termasuk distraksi gitu. Jadi, penting banget untuk menemukan tempat yang membuat kamu bisa fokus untuk mengerjakan sesuatu. Tapi tenang aja, semua itu bisa kita atasi kok. So, let's talk about how to stop procrastinate. Pertama, break your task into smaller. Girls, aku tahu jika kita berhadapan dengan tugas yang besar, kita akan merasa overwhelmed. Tapi kita nggak harus kok menyelesaikan satu tugas besar itu sekaligus. Break your task into smaller. Pecah tugas besar itu menjadi bagian-bagian kecil. Percaya deh, jika kamu melakukan ini bakal mempermudah kamu banget. Dengan menyelesaikan satu atau berhasil menyelesaikan satu tugas kecil ini, kamu akan merasakan the sense of achievement. Yang kedua, set a timer. Teknik yang satu ini sering banget aku pakai, terutama ketika aku masih kuliah dulu.
dan it's really works. Kalau kalian pernah dengar Pomodoro Technique atau teknik Pomodoro, ini adalah salah satu teknik yang sangat powerful karena dengan teknik ini kita akan merasa ada urgensi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam rentang waktu yang lebih singkat. Nah, caranya itu sangat gampang. Kita cukup men-set alarm atau timer sekitar 25 menit untuk fokus bekerja dan 5 menit untuk break. Tapi jika kamu prefer waktu yang lebih lama, kamu bisa menggunakan cara yang sama seperti yang aku lakukan, yaitu 50 menit untuk fokus bekerja dan 10 menit untuk break. Karena aku itu tipe orang yang cepet banget terdistraksi. Jadi kalau aku lebih prefer waktu fokus yang lebih lama. Tapi kembali lagi dengan kebutuhan kamu. Yang terpenting ada bagaimana kita menemukan balance antara waktu bekerja dengan waktu istirahat. Ketiga, remove distraction, gangguan. Apa sih yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata gangguan? Notifikasi HP, notifikasi sosial media, TV, laptop, lingkungan yang berantakan, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, pikiran kita yang tidak tenang. Ya, distraction tidak hanya berasal dari diri kita, tapi juga dari lingkungan sekitar kita. It's everywhere. Jadi, penting banget untuk kita sadar dan menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan. Jika kamu orang yang gampang banget terdistraksi, penting banget untuk mencari lokasi yang nyaman dan bebas gangguan. Untuk aku sendiri, aku biasanya membuat space di kamar aku dan memberikan kayak signal berupa warna lampu saat aku bekerja, saat aku istirahat. Seperti saat sekarang, aku akan menggunakan lampu yang lebih light ketika aku akan fokus bekerja, saat aku fokus untuk konten. Tapi ketika aku berada dalam situasi yang mengharuskan aku untuk waktunya istirahat nih, aku akan menggunakan warna lampu yang lebih warm. Nah, ini bisa membantu kita untuk membuat habit pada tubuh kita tentang bagaimana sih merespon kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Misalnya kita ada deadline tugas, kita bisa menggunakan warna lampu tadi untuk berikan signal ke diri kita bahwa oh ini tuh waktunya bukan istirahat ya, jadi kamu nggak bisa istirahat, kamu tuh harus bekerja dulu. Nanti kalau sudah pergantian warna lampu baru kamu bisa istirahat gitu. Yang keempat, use positive reinforcement. Kalau kamu tipe orang yang suka banget dapat hadiah, coba deh gunakan itu sebagai hal yang bisa mendorong kamu atau memotivasi kamu dalam menyelesaikan tugas. Misalnya kamu punya tugas membuat presentasi di hari itu. Nah, sebelum kamu membuat tugas itu, kamu bisa kayak berjanji ke diri kamu, misalnya kayak gini, setelah aku menyelesaikan tugas ini, aku bakal nge-treat diri aku begini. Atau misalnya aku akan membuat smoothies hari itu, aku akan makan salad setelah ini, istirahat 30 menit, nonton YouTube, nonton yang aku suka gitu. Nah, sesimpel itu, tapi itu bakal nge-boost diri kamu untuk menyelesaikan tugas kamu sesegera mungkin. Yang kelima, visual success. Girls, coba bayangkan kamu menyelesaikan tugas yang selama ini kamu tunda-tunda. Bayangkan hasil akhirnya. Itu bisa jadi motivasi besar kamu untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi yang aku maksud di sini bukan membayangkan seperti menghayal tanpa action. Tapi yang aku maksud di sini membayangkan hasil akhirnya dengan tahu gimana cara untuk menggapainya, apa action atau apa yang harus kamu lakukan untuk menggapai hal tersebut. Sesimpel misalnya di hari Minggu itu kamu harus mengerjakan tugas untuk memberesin kamar kamu. Coba bayangin hasil akhirnya. Kamu bisa duduk, tidur, dan dengan nyaman di kamar yang bersih, rapi, teratur, dan wangi. Dengan hal itu, pasti akan ada perasaan puas tersendiri yang ada dalam diri kamu setelah menyelesaikan tugas itu. Untuk kamu yang perfeksionis, coba deh berhenti menunggu semuanya untuk sempurna. Nggak perlu terus-terus menunggu kondisi yang ideal untuk memulai. Kita semua dalam proses belajar dan berkembang, nggak ada yang langsung sempurna begitu. Jadi, kalau kamu terus-terus menunggu kesempurnaan itu datang, itu hanya akan memperlambat proses kamu. So, kamu harus ingat itu. Just do it. Karena kesempurnaan itu akan datang seiring berjalannya waktu. If you found these tips helpful, make sure to like, subscribe, and let me know in the comment how you fight procrastinate. I'd love to hear your tips. So, see you in the next video. Bye-bye!